Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Yes. Baik, anak-anakku semua, alhamdulillah kita bisa hadir di Zoom meeting untuk pertemuan pembelajaran untuk kesekian kalinya ini. Meeting pembelajaran hari ini, yaitu Ibu persilakan untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Terima kasih Nak Erni sudah memimpin doa pada ini. Tujuannya adalah, lihat sudah kelihatan untuk sekarang? Sudah. Nah, Ibu tadi sudah bilang ke kalian tadi sudah harus membaca di buku terakhir mendengarkan. Ayo silakan Ariska. Iya Bu, dari yang saya baca, bunga teratai itu daunnya lebar-lebar. Iya, betul. Dibilang biar sering menguap air yang ada di sekitarnya dia, karena dia terendam air Bu, jadi dia tidak mati. Nah, pintar. Daunnya lebar, Bu. Daunnya disesuaikan dengan lingkungannya. Nah, ini simak. Nah, ini Nak ya. Silakan disimak videonya berikut ini untuk mengetahui atau memperdalam pengetahuan kita mengenai tumbuhan beradaptasi menyesuaikan dengan lingkungannya. Tahukah kalian bahan hidup penyesuaian iklim makhluk hidup agar dapat bertahan hidup disebut adaptasi. Nah, anak-anak, di video kalian memiliki cara yang unik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Tumbuhan hidup di tempat yang berbeda-beda. Ada yang hidup di daerah kering, menyesuaikan diri dengan cara menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Perhatikan tanaman tersebut. Habitat asli tanaman kaktus sebenarnya adalah tanah yang kering seperti gurun. Oleh karena itu, tanaman ini menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang kering dan panas. Kaktus dapat bertahan hidup di daerah gurun karena mampu mengatur penggunaan air secara efektif. Hal tersebut dapat terjadi karena kaktus memiliki beberapa ciri-ciri khusus. Berikut ini beberapa ciri khusus. 1. Batang tebal karena tersusun atas jaringan spot. Jaringan spot di dalam batang menyebabkan kaktus mampu menyerap air hujan dalam jumlah yang banyak sebagai persediaan pada musim kering. 3. Daun berbentuk duri sebagai alat pertahanan dari hewan pemakan daun. Air teratai bisa hidup dan tidak mudah busuk seperti tumbuhan lainnya. Hal tersebut karena teratai memiliki ciri khusus yang membantu mengatasi kelebihan air pada tubuh. Berikut ini ciri khusus yang dimiliki teratai. 1. Memiliki daun yang berukuran lebar. Ukuran daun yang lebar pada teratai dapat mempercepat proses penguapan atau transpirasi sehingga kandungan air di dalam tubuh menjadi seimbang. 2. Permukaan daun dilapisi lilin. Adanya lapisan lilin pada permukaan daun menyebabkan daun teratai tidak basah oleh air, sehingga proses penguapan tidak terganggu. 3. Memiliki banyak rongga udara pada akar dan batangnya. Rongga-rongga udara pada akar dan batang teratai berfungsi sebagai alat pelampung bagi teratai, sehingga daun tetap berada di permukaan air dan tetap terjadi fotosintesis. Selain itu juga mempermudah terbentuknya
penukaran udara di dalam tubuh. 4. Bakau. Bakau merupakan tumbuhan yang hidup di daerah rawa yang tanahnya tergenang air dan miskin akan oksigen. Meskipun demikian, bakau dapat tumbuh dan berkembang biak. Beberapa jenis bakau memperoleh oksigen dengan menggunakan akar tambahan yang disebut akar napas. Pada dasarnya, akar napas berasal dari akar utama. Akar napas tersebut tumbuh ke atas tanah dan muncul ke permukaan air. Akar napas memiliki jaringan spons sehingga mempermudah penyerapan oksigen. Nah, anak-anak, masih banyak contoh lainnya cara penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Amati alam sekitarmu, carilah tahu di sumber yang lainnya mengenai adaptasi tumbuhan. Tahukah kalian? Baik, anak-anak semua, bagaimana setelah menyimak video pembelajaran tadi? Kan tentunya kalian sudah mengetahui nak ya, sudah memahami bahwa tumbuhan itu beradaptasi menyesuaikan dengan lingkungannya. Coba tadi selain bunga teratai, ada bunga tumbuhan apa lagi yang terdapat di video? Siapa yang bisa memberikan jawabannya setelah menyimak tadi? Silakan, Ibu kasih kesempatan. Kaktus, Bu. Bukan daunnya, Bu, pada saat musim kemarau. Iya, selain nantok tadi Pohon kaktus, Bu. kaktus, dengan cara bagaimana kaktus menyelesaikan diri dengan lingkungannya? Daunnya berduri, Daunnya berduri. Apalagi? akarnya panjang ke dalam tanah. Akarnya panjang ke dalam tanah. Ya, siapa lagi yang bisa menambahkan selain Nak Rizka? Melda, ayo Nak Melda. Karena Ananto, coba sekarang Nak Melda juga harus bisa menyebutkan. Ya, silakan. Menyimpan cadangan airnya di batang, Bu. Iya. Selain itu, bagaimana cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya? Kita akan belajar ke pelajaran berikutnya, yaitu bahasa Indonesia. Anak-anak membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ya di halaman 2 ini. Nah, selanjutnya anak-anak diharapkan contoh peta pikirannya nak ya. Nah, ini peta pikirannya nanti dibuat seperti ini nak ya. Menggunakan kata tanya apa saja nih? Coba ayo disebut. Apa? Kata tanya, apa, mengapa, siapa, dan seterusnya itu digunakan untuk keperluan masing-masing. Nah, sekarang, Nak Rizka, Rizka tadi sudah ya. Ini, Ibu mau tanya kepada Nak Alisa. Nah, ini, kata tanya apa, itu digunakan untuk menanyakan tentang apa, ya. Nah, Alisa, silakan. Apa itu tentang benda atau sesuatu, Ibu? Benda atau sesuatu. Kemudian bisa juga selanjutnya Ibu tunjuk aja supaya semuanya ada suaranya terdengar. Oke, Ibu tunjuk sekarang Nak Wulan. Ibu adalah kata tanya mengapa. Ini digunakan untuk menanyakan apa, Nak Wulan? Sebab akibat. Sebab akibat, betul. Sebab akibat terjadinya suatu peristiwa. Nah, di sini sekarang siapa? Kata tanya siapa? Ini ada kata tanya siapa. Kata tanya siapa? Menanyakan apa ya? Menanyakan nama orang ya, Bu? Betul. Hebat. Hebat. Ya, pasti itu kalau menanyakan seseorang pasti menggunakan kata siapa. Ya, misalkan siapa nama ibumu? Nah, pasti di depan kata tanya.
Proses, Bu. Proses. Betul, Mak Ananta juga betul, Mak Sri juga betul. Jadi bagaimana kata tanya? Dosennya aja tahu bulan. Kan dulu. Selain yang Ibu sebut namanya ya, nanti baru dibuka setelah Ibu sebut namanya. Moodnya tolong ditutup dulu. Nah, jadi ini harus Ibu bisa mengkondisikan nih, supaya pembelajaran kita bisa fokus. Nah, masih ada 2 kata tanya, yaitu kapan dan di mana. Kata tanya kapan aja dulu yang Ibu tanyakan kepada Nak Erni. Nah, Erni, Waktu, Bu. untuk waktu, untuk menanyakan waktu ya. Coba. Menanyakan waktu ya. Ya, coba. Ibu datang dari Manado, Aldi, misalkan begitu, Nak ya. Nah, pasti menanyakan tentang waktu ya, sesuai dengan Nak Erni sebutkan tadi. Kata tanya kapan adalah untuk menanyakan waktu. Nah, selanjutnya terakhir. Ini terakhir, Nak. Terakhir adalah Untuk menanyakan tempat terjadinya sesuatu, Bu. betul sekali. Nah, Agus ini berarti sudah paham. Hari ini sebetulnya masih ada satu lagi, Nak ya, yaitu pelajaran IPS. Namun bisa kita nanti lanjut di Google Form-nya, Nak ya. Bisa kita pelajari nanti bersama-sama di situ. Hanya cukup sekian pembelajaran untuk sesi yang pertama. Nah, sesi pertama tadi adalah pelajaran apa saja, anak-anak? Ciri khusus makhluk hidup. Nah, ciri khusus makhluk hidup. Selanjutnya, Kata tanya, Bu. kata tanya. Betul. Nah, kata tanya menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, alhamdulillah anak-anak sudah bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Dan berikutnya. Nah, anak-anak, Ibu tutup untuk pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah Birobbil Alamin. Nah, baik, kita bersama-sama membaca doa yang akan Erni, kepada Nak Erni dipersilakan. Kita menutup pelajaran pada siang hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang sudah kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Nak Erni, terima kasih kembali Nak Erni sudah memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.